Bab 834. Maju langsung. Melihatnya berjalan ke arahnya, Audrey Han mengerutkan kening. Jika dia ingin turun tangan, itu pasti akan merugikan dirinya sendiri. Meskipun seorang wanita bertarung tidak seberat pertengkaran pria, tapi itu sangat menakutkan. Dan dia sedang hamil sekarang, kalau-kalau. Tepat ketika Audrey Han memutar alisnya untuk memikirkan tindakan pencegahan, pintu kamar mandi tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian Kak Janis masuk. Kedua orang di sini tercengang pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara itu, terutama Merlin Duanmu. Dia segera pergi untuk mengambil tas yang dia buang ke tanah, dan dengan cepat mengatur rambut dan pakaiannya. Hah? Audrey, kamu juga di sini? Kak Janis masuk ke kamar mandi, dia melihat Audrey Han dan menyapanya. Audrey Han mengedipkan mata dan mengangkat sudut bibirnya. Kak Janis, untuk apa kamu berdiri di sana? Kak Janis mengerutkan kening, agak tidak senang, bengong kenapa? Kamu sedang bermalas-malasan ya? Audrey Han tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja wanita muda ini kebetulan masuk. Dia memberitahu aku bahwa barangnya jatuh, jadi aku membantunya memungutnya. Dia menunjuk ke Merlin Duanmu. Merlin Duanmu sedang merapikan dirinya dengan membelakangi Kak Janis ketika dia mendengar Audrey Han mengatakan ini. Dia menatapnya dengan pahit sebelum menoleh. Hei, bukankah ini nona besar keluarga Duanmu? Melihatnya, Kak Janis langsung memikirkan perkataan dari CEO tadi, hanya mengatakan jangan bawa orang tidak jelas masuk ke kantornya. Dia berpikir sepanjang jalan, bukankah keluarga Duanmu dan keluarga Yuchi saling kenal selama beberapa generasi? Mengapa CEO tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah nona besar keluarga Duanmu melakukan sesuatu yang membuat CEO kehilangan kesabaran? Jadi melihat Merlin Duanmu sekarang, suasana hati Kak Janis sangat aneh. Merlin Duanmu bertemu dengan matanya yang menyelidik, amarahnya muncul dalam sekejap, dan dia meliriknya dengan sombong, apa lihat-lihat. Kak Janis menggelengkan kepalanya dan sedikit terbatuk, bukan apa-apa, nona Duanmu, apakah kamu sudah menemukan barang yang kamu cari? Sebelum dia bisa menjawab, Audrey Han berkata, sudah ketemu, nona Duanmu bilang dia akan segera pulang. Apakah Kak Janis ingin mencari seseorang untuk mengantarnya ke bawah? Kak Janis mengedip, benar juga, jadi dia mengangguk, baiklah, aku sendiri yang akan mengantarmu ke bawah. Kemudian menyampaikan niat CEO dengan halus, berharap Merlin Duanmu tidak akan kembali besok, agar resepsionis tidak tiba-tiba membawa orang ke kantor. Awalnya, Audrey Han berpikir bahwa Kak Janis akan menyuruhnya mengantarnya. Tidak disangka dia sendiri yang akan maju, ini sedikit mengejutkan Audrey Han. Merlin Duanmu juga gatal karena marah, tetapi beban di depannya sepertinya berat, jadi dia mendengus dingin, kamu tidak perlu mengantarku, biar dia saja yang mengantarku. Dia menunjuk ke Audrey Han di sebelahnya. Kak Janis melirik ke arah Audrey Han lalu ke Merlin Duanmu, kenapa ada suasana yang berbeda di antara keduanya? Tapi coba dipikir-pikir, Kak Janis juga bisa mengerti. Wanita muda datang untuk mencari Golden Yuchi, jawabannya sudah jelas, Audrey Han juga seorang wanita muda, bahkan terlihat cantik. Ketika Merlin Duanmu melihatnya, dia secara alami akan memperlakukannya sebagai saingan dalam cinta. Normalnya, dia mungkin setuju, tetapi hari ini dia ingin mengungkapkan maksud Golden Yuchi secara halus. Tidak mudah untuk mengatakan secara langsung jika Audrey Han diminta untuk mengantarnya, bagaimana bila dia sampai tersinggung. Bagaimanapun juga, entah bagaimana perkembangan keluarga Duanmu dan keluarga Yuchi. Dan dia hanya seorang sekretaris, dia tidak ingin menjadi sumbu di tengah-tengah mereka. Memikirkan hal ini, Kak Janis tersenyum kecil dan berkata, ada hal yang aku suruh untuknya, biar aku saja yang mengantarmu turun. Audrey, masih tidak cepat pergi membereskan dokumen, kamu mau membuat semua orang menunggu sampai berapa lama? Saat membicarakan yang terakhir, Kak Janis sengaja cemberut dan terlihat sangat marah. Audrey Han membeku sesaat,
dan dengan cepat bereaksi. Aku mengerti Kak Janis, aku akan segera kembali bekerja. Setelah berbicara demikian, dia melirik Merlin Duanmu dari sudut matanya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan kamar mandi. Merlin Duanmu menatap punggungnya dan membencinya. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan menemukan bahwa Kak Janis masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, "Kamu adalah sekretaris Kak Kolden, kan? Melihat usiamu, kamu pasti tahu hubungan keluarga Yuchi dan keluarga Duanmu, kan?" Kak Janis itu pendatang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dia ungkapkan ketika dia mengatakan ini? Dia tersenyum sedikit dan mengangguk, "Ya, aku dulu sekretaris ayah, tapi aku tidak tahu banyak tentang keluarga besar, aku hanya sekretaris kecil, itu saja, biasa hanya mengurusi masalah-masalah sepele perusahaan." Implikasinya adalah aku tidak tahu, kamu juga jangan memberitahuku, tidak ada gunanya bagiku. Merlin Duanmu mendengarnya dan mendengus dingin, tetapi tidak berani menggelengkan wajahnya dengan sengaja. Bagaimanapun juga, dia akan datang mencari Kolden Ye di masa depan, jadi dia hanya bisa mengubah taktiknya dan berbicara dengan lembut. "Kakak sekretaris, aku mendengar bahwa Kak Kolden sangat sibuk di tempat kerja baru-baru ini, jadi aku sudah memberitahu kakek Yuchi bahwa aku ingin membantu Kak Kolden menghilangkan tekanan di tempat kerja. Jadi kakak sekretaris, tolong lihat posisi lain apa di perusahaan ini yang cocok untukku. Aku bisa melakukan apa saja. Selama aku bisa melihat Kolden Ye setiap hari." Sebelumnya, dia pikir dia bisa datang setiap hari, tetapi sekarang setelah melihat Audrey Han, Merlin Duanmu tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa bersantai lagi. Dia benar-benar menjadi asisten kecil di sini demi Kolden Ye, dia tidak menyangka. Entah sudah seberapa jauh dia dan Kolden Ye telah berkembang sekarang. Kak Janis tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar ini. Setelah CEO marah dan menyuruhnya jangan sampai wanita ini datang, dia malah ingin masuk perusahaan. Dan bahkan menggunakan nama kakek Yuchi untuk menekannya. Hehe, dia sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, tapi otaknya seperti kemasukan air. Namun, Kak Janis hanya tersenyum tipis dan berkata, "Situasi kepegawaian perusahaan saat ini pada dasarnya sudah stabil. Jika ingin menambah posisi baru, aku hanya seorang sekretaris kecil, tidak punya kendali atas hal ini." Keduanya berbicara sambil berjalan keluar. Merlin Duanmu dengan cepat mengikutinya di belakang, "Tidak perlu posisi khusus, selama bisa membantu Kak Kolden sudah cukup, kakak sekretaris. Aku sudah benar-benar memberitahu kakek tentang hal ini, kakek juga sudah setuju, bisakah kamu mengaturnya untukku?" Kak Janis menggelengkan kepalanya, "Bukannya aku tidak ingin mengaturnya untukmu, tetapi benar-benar tidak ada posisi yang baik untukmu di perusahaan. Kamu adalah nona Duanmu yang luar biasa, tidak mungkin menyuruhmu pergi ke lantai terbawah, kan?" "Apa?" Merlin Duanmu mendengar ini, raut wajahnya sedikit jelek, "Lantai terbawah. Apa maksudnya?" Kak Janis tersenyum, "Sekarang hanya di sana yang kosong, tadi nona Duanmu sudah bilang, selama bisa membantu CEO, kan? Tapi sekarang posisi perusahaan tidak ada yang kosong, aku juga kesulitan." Menyuruhnya ke lantai terbawah. Bagaimana dia bisa melihat Kolden Ye? Pergi juga tak ada gunanya. Merlin Duanmu sedikit kesal, kalau begitu apa posisi orang yang baru saja pergi itu? Kenapa dia bisa ada di sini? Bersambung.